Sebagai seorang trader pemula, menemukan indikator yang tepat yang bisa memberitahu semua hal yang sedang terjadi di pasar itu adalah hal yang penting. Tapi, tidak ada yang suka dengan chart yang dipenuhi oleh banyak indikator yang saling memberikan kontradiksi dan sinyal yang membingungkan, membuat proses belajar trading jadi tidak efektif. Kali ini kita akan membahas beberapa indikator yang bisa dipakai oleh pemula banget, mereka yang baru saja melakukan install platform dan masih bingung apa yang harus mereka lakukan. Dalam perjalanannya, Anda bisa terus menggunakan indikator ini, atau justru menggantinya dengan yang lebih baik, dengan yang lebih cocok dengan gaya Anda. Selamat datang di channel kami. Kami adalah sekumpulan trader Olymp Trade yang berusaha membagikan pengalaman dan pengetahuan kami yang tidak seberapa ini untuk membantu para pemula untuk memulai karirnya di bidang trading. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan perlu kami tekankan bahwa dunia trading selalu memiliki resiko kehilangan dana, jadi jangan pernah melakukan deposit kecuali dari uang dingin, dan selalu deposit dalam jumlah terkecil dan OP dalam jumlah terkecil bila Anda masih dalam tahap belajar. Dan kini, mari kita mulai. Banyak trader yang sudah bisa membaca chart menganggap bahwa price action adalah metode terbaik dalam menganalisa market, dan ada juga yang menggunakan indikator. Tak ada yang salah dengan kedua pola pikir ini. Karena pada dasarnya, semua tergantung pada tingkat pemahaman terhadap metode yang dipakai dan kenyamanan pemakaian. Indikator teknikal kadang memberikan filter di mana sang trader bisa mengambil keputusan secara subjektif. Sementara price action selain membutuhkan pengetahuan tentang dinamika pasar juga membutuhkan intuisi yang diasah dari pengalaman, sesuatu yang tidak semua orang miliki. Jadi pada akhirnya semua tergantung pada tingkat kesuksesan tiap metode dan seberapa besar peluang atau profitabilitas tiap teknik. Tapi pada akhirnya sebaik apapun metode yang dipakai, semua bergantung pada seberapa luas pemakaian dan pemahaman cara membaca oleh trader pengguna. Apapun indikator yang Anda pilih, pada tingkat akhir Anda akan melakukan penyederhanaan berdasar informasi yang Anda butuhkan saja dan akhirnya Anda hanya akan menggunakan satu atau dua indikator saja. Apapun bentuk suatu indikator, ada 4 tipe informasi yang disediakan indikator trading. Dan bila Anda sedang mencari indikator yang cocok dengan tipikal gaya Anda, carilah indikator berdasar 4 tipe informasi ini. 1. Indikator tren, yaitu indikator yang mendeteksi pergerakan arah selanjutnya. 2. Indikator momentum, yaitu indikator momentum market yang terjadi pada suatu masa tertentu. 3. Indikator volatilitas, yang memberikan info potensi profit berdasar volatilitas pada suatu masa tertentu. 4. Indikator volume, yaitu indikator yang memberikan informasi volume perdagangan pada suatu masa tertentu. Sebagian besar indikator yang ada hanya akan memberikan satu informasi saja. Misalnya moving average hanya memberikan indikasi arah tren, tapi tidak berbicara apa-apa tentang momentum atau volume. Sementara stokastik menunjukkan perubahan momentum trader yang terlibat di market, tapi tidak memberikan indikasi arah tren selanjutnya atau volatilitasnya. Jadi, kali ini kita akan membahas beberapa indikator yang memberikan lebih dari satu informasi ketika dipasang di chart, sehingga memudahkan pemula untuk mulai belajar trading. Indikator pemula pertama adalah Heiken Ashi. Heiken Ashi adalah representasi visual dari harga di mana tren, konsolidasi, dan reversal tampak dengan mudah dan jelas, memberikan kemudahan analisa tren dan momentum untuk trader pemula. Pada chart candlestick, tiap candle adalah independen dan tidak memiliki hubungan dengan candle sebelumnya. Sementara itu pada chart Heiken Ashi, tiap candle dikalkulasikan menggunakan informasi yang ada dari candle sebelumnya. Jadi tiap candle di chart Heiken Ashi saling berhubungan, karena harga pembukaan dan penutupan candle saat ini berhubungan dengan candle sebelumnya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika trading menggunakan Heiken Ashi, yaitu ukuran candle, sumbu candle, dan warna candle. Candle hijau dengan tanpa wick bawah memberikan arti bahwa sedang terjadi uptrend. Candle merah dengan tanpa wick di bagian atas tubuh candle memberikan arti bahwa sedang terjadi downtrend.
Candle yang seperti doji di mana tubuhnya pendek memberikan arti akan terjadi reversal. Semakin pendek tubuh candle, semakin kuat perkiraan akan datang reversal. Semakin panjang tubuh candle, semakin yakin market bergerak ke satu arah. Dengan candle Heiken Ashi, sentimen diukur berdasar warna, ukuran candle, dan di mana letak wick, apakah di atas atau di bawah tubuh candle. Candle hijau atau merah berukuran tubuh besar menunjukkan market sedang yakin bergerak ke atas atau ke bawah. Tubuh yang makin mengecil di barisan candle menunjukkan tren mulai melemah. Candle berbentuk doji yang diikuti barisan beberapa candle doji memberikan peringatan untuk tidak masuk ke pasar. MACD merupakan salah satu indikator paling sederhana dan paling efektif dalam hal membaca momentum dan tren. MACD terdiri dari dua garis moving average, juga satu area histogram. Ketika menggunakan MACD untuk trading, aspek terpenting adalah memperhatikan adanya interaksi antara kedua garis MA dan posisinya terhadap garis sumbu tengah. Ketika garis MACD berada di atas garis sumbu tengah, ini menandakan sedang terjadi tren bullish. Ketika garis MACD berada di bawah sumbu tengah, ini berarti sedang terjadi tren bearish. Petunjuk lain yang bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan adalah momen persilangan antara kedua garis MACD. Ketika kedua garis MACD bersilangan, perhatikan candle, dan apabila candle kedua yang terbentuk sesudah terjadinya momen persilangan menunjukkan arah tren, maka langsung ikuti saja. Histogram MACD memberikan wawasan tentang momentum yang sedang terjadi di pasar. Bila momentum yang terbentuk berada di atas sumbu tengah, ini berarti bahwa market sedang percaya akan tren yang terjadi. Namun bila garis histogram makin mendekati garis sumbu tengah, ini menandakan bahwa market makin tidak percaya dengan tren yang sedang terjadi dan sedang menunggu perubahan tren market. Dua indikator yang diberikan ini merupakan dua pilihan yang cocok digunakan oleh pemula. Namun hal yang paling penting adalah mencari teknik yang paling cocok dengan diri Anda sendiri. Tak perlu memaksakan diri menggunakan satu indikator bila itu tak nyaman digunakan, dan tak perlu ikutan menolak satu indikator yang disebut tak bagus, namun Anda ternyata nyaman menggunakannya dan probabilitas keberhasilan Anda tinggi waktu memakainya. Kuncinya adalah konsisten dalam menggunakannya untuk bisa benar-benar menguasainya, dan jangan overload chart Anda dengan berbagai macam indikator, karena akan menyebabkan kebanyakan informasi dan Anda akan bingung sendiri. Apapun indikator yang Anda akan gunakan, selalu tulis tingkat efektivitasnya dalam trading, berapa besar tingkat kesuksesan analisa Anda ketika menggunakannya, dan jangan lupa catat juga kelemahannya. Dua kelemahan penting yang harus Anda tulis dan pahami dari tiap indikator adalah, pada kondisi apa indikator ini tidak bisa digunakan, pada kondisi bagaimana sinyal palsu biasanya muncul, dan yang terakhir, apa pertanda awal bahwa sinyal palsu akan keluar? Ini penting untuk Anda pahami, karena tiap indikator memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, yang baru akan muncul pada kondisi tertentu. Tak usah takut, semua indikator memiliki kelemahan, dan tidak ada indikator yang sempurna tanpa memiliki kelemahan. Akhir kata, jangan lupa untuk mampir ke grup kami untuk mendapat kode promo terbaru untuk membantu deposit Anda, dan jangan lupa untuk subscribe untuk teknik belajar trading yang efisien dan efektif untuk pemula. Selamat belajar dan semoga profit selalu menyertai Anda.